Donald Trump sedang diambang pelengseran setelah aksi blundernya dalam menyerang Iran. Presiden Amerika Serikat ini kabarnya melancarkan serangan sepihak tanpa persetujuan Kongres. Hal ini membuat Donald Trump berpotensi dimakzulkan atau dilengserkan dari jabatannya. Peluang sang presiden untuk dikudeta semakin besar karena warga negeri Paman Sam sudah muak dengan dirinya. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Sempat dibuat bingung karena Israel diserang. Donald Trump diketahui sebagai dalang yang menyulut konflik Iran dan Israel. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini diam-diam merestui serangan pertama Israel ke Teheran. Dan anehnya Donald Trump malah kelabakan setelah mengeluarkan perintah tersebut. Dirinya takut bakal menyulut api amarah dari negeri para mullah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Seth Moulton selaku anggota Kongres Partai Demokrat. Politikus 46 tahun ini mengaku bingung dengan sikap sang presiden yang gak konsisten. Ini adalah pemerintahan yang selalu menggemborkan aliansinya dengan Israel. Tapi sekarang mereka justru sangat hati-hati untuk mendukung Benjamin Netanyahu dalam serangan terbarunya. Dan benar saja Amerika Serikat langsung mendapat peringatan keras dari sekutu Iran. Arab Saudi langsung bergerak cepat menjadi salah satu negara yang pertama mengecam rencana busuk Paman Sam. Kerajaan mengutuk keras serangan keji ini dan menegaskan komunitas internasional serta Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan agresi. Tulis pernyataan Kerajaan Arab Saudi. Dukungan untuk Iran juga dilontarkan dari Korea Utara dan juga Cina. Keduanya sama-sama menolak perilaku semena-mena Israel dan Amerika Serikat yang mengganggu kedaulatan Teheran. Sampai-sampai konflik ini juga mengundang perhatian pemerintah Rusia. Vladimir Putin langsung bergegas menghubungi Donald Trump untuk mengeluarkan sumpah serapahnya. Vladimir Putin mengecam operasi militer Israel dan mengekspresikan kekhawatiran serius tentang eskalasi konflik di Timur Tengah yang tidak dapat diprediksi lagi, ujar asisten Kremlin Yuri Usakov. Mendengar kritikan tersebut, Amerika Serikat langsung ragu untuk membantu Israel. Buktinya negeri Paman Sam gak sekalipun terjun langsung ke medan tempur. Padahal mereka sempat mengirim pesawat angkut dan juga jet tempur ke wilayah Siprus yang berdekatan dengan Israel. Tiba-tiba blunder besar serang Israel secara sepihak. Meski mendapat peringatan keras, Donald Trump masih ngeyel untuk membantu Israel. Trump memerintahkan militer Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Sebut saja situs Fordo, Natanz, dan Isfahan disebut sudah luluh lantak dibombardir negeri Paman Sam. Donald Trump pun langsung jumawa melihat rencananya berjalan mulus. Sayangnya kesombongan pria berambut pirang itu cuma bertahan dalam sekejap. Otoritas Iran mengabarkan tidak ada kerusakan fatal pada fasilitas nuklirnya dalam serangan udara Amerika. Usut punya usut, negeri para mullah sudah mencium gelagat busuk negeri Paman Sam. Mereka bergegas memindahkan seluruh uraniumnya ke tempat yang lebih aman, terutama dari situs Fordo yang menyimpan lebih dari 400 kg uranium. Alhasil ledakan radiasi yang direncanakan Amerika ini berujung gagal total. Di luar prediksi, serangan membabi buta ini rupanya dilakukan secara sepihak oleh Donald Trump. Pejabat 79 tahun tersebut dikabarkan bertindak sendiri tanpa persetujuan Kongres. Akhirnya keputusan sembrono sang presiden ini langsung dikritik oleh para senator. Salah satunya Chris Van Hollen yang menjabat di kawasan Maryland. Tindakan Trump jelas melanggar konstitusi karena mengabaikan ketentuan bahwa Kongres yang punya otoritas untuk mendeklarasikan perang, kecam Van Hollen. Sementara tanggapan paling keras disuarakan oleh pemimpin fraksi Demokrat yakni Hakeem Jeffries. Pria 54 tahun ini mencecar habis keputusan konyol dari sang presiden. Presiden Trump menyesatkan negara dan berisiko melibatkan Amerika dalam bencana di Timur Tengah. Ia memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi buruk dari keputusannya. Nasib di ujung tanduk, Trump mau dimakzulkan. Donald Trump semakin terdesak setelah blunder menghina Israel di depan publik. Politikus dari Partai Republik ini terancam dicopot dari posisinya sebagai Presiden Amerika Serikat. Pasalnya rakyat Paman Sam sedang marah besar karena negaranya ikut campur berperang melawan Iran. Keputusan Amerika Serikat ikut terjun langsung ke medan pertempuran bisa mengancam warganya. Alhasil Donald Trump dihujat karena bikin kebijakan ngawur tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat. Presiden ke-47 Paman Sam ini dianggap melanggar hukum sehingga terancam digulingkan. Partai Demokrat menjadi pihak yang paling mengecam serangan Amerika Serikat ke Iran.
Chuck Schumer selaku politikus dari partai oposisi ini juga sudah mengutuk keras kebijakan Donald Trump. Tidak ada presiden yang boleh secara sepihak membawa bangsa ini ke dalam sesuatu yang konsekuen seperti perang dengan ancaman yang tidak menentu tanpa strategi, ujar Senat dari wilayah negara bagian New York ini. Bukan hanya dari musuh politiknya, Trump bahkan dikecam oleh sebagian anggota Partai Republik. Thomas Massie menyayangkan keputusan sang presiden yang terlalu sembrono. Kita semua sudah lelah dengan berbagai perang di Timur Tengah dan Eropa bagian timur. Dan kita semua sudah berjanji tidak akan terlibat perang baru. Nyatanya kita semua baru saja melihat serangan baru ke Iran, tegas anggota Kongres AS tersebut. Perpecahan di internal pemerintahan ini bikin gonjang-ganjing politik Amerika Serikat. Donald Trump juga berpeluang menjadi presiden pertama yang bakal digulingkan sebanyak 3 kali. Padahal 2021 lalu pria berambut pirang ini sudah dilengsarkan akibat menyulut pemberontakan. Saat itu Donald Trump menghasut pendukungnya untuk menyerang gedung Capitol hingga kacau balau. Dapatkan sendal murah anti-slip anti licin mulai dari harga 20 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Warga Amerika dibuat muak dengan kepemimpinan Trump. Kemarahan rakyat Amerika Serikat semakin memuncak terhadap Donald Trump. Penduduk Paman Sam kembali turun ke jalan untuk memprotes berbagai kebijakan ikut perang melawan Iran. Salah satu aksi unjuk rasa sempat digelar di kota California Los Angeles pada 23 lalu. Para pendemo berdatangan membawa tulisan No More War. Bukan hanya warga Amerika Serikat, rakyat Eropa juga turun ke jalan untuk menghina Donald Trump. Mereka mengutuk keputusan negeri Paman Sam yang membantu Israel untuk memerangi Iran. Salah satunya unjuk rasa yang digelar di kota Munich, Jerman yang mengecam Donald Trump. Warga negeri Panzer ini kompak menuntut Amerika Serikat dihukum secara internasional usai menyerang Iran. Bukan hanya mengutuk Trump dan Paman Sam, warga Jerman juga meneriakan kemerdekaan Palestina. Mereka berkumpul sambil mengibarkan bendera negeri para nabi. Bukan cuma di benua Eropa, aksi protes juga terjadi hingga ke benua Asia. Di kota Quezon, Filipina, sejumlah orang menuntut Amerika Serikat berhenti mengacaukan Timur Tengah. Keputusan Donald Trump untuk terjun berperang melawan Iran juga membuat ekonomi AS dalam bahaya. Pasalnya, Paman Sam sudah mengeluarkan 20 miliar dolar untuk mempersenjatai Israel. Bantuan dana dari Amerika Serikat ini dipakai negeri Zionis untuk melibas pejuang Hamas dan pejuang Houthi. Padahal AS sendiri sedang butuh banyak cadangan finansial melimpah untuk menghadapi krisis. Beberapa pakar ekonomi menyebut negeri Paman Sam bisa mengalami resesi. Alasannya karena kas negara terus-terusan dipakai untuk mewujudkan ambisi kebijakan perang Amerika Serikat. Selain mengucurkan uang fantastis, Paman Sam juga selalu mensuplai stok senjata ke Israel. Donald Trump bahkan dengan senang hati mengirimkan 1 ton bom untuk dipakai negeri Zionis. Padahal sebelumnya kebijakan ini sempat dilarang keras di era Joe Biden. Dapatkan kaos distro dari Maxkill yang lagi diskon 50%. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah cerita nasib Donald Trump di ujung tanduk setelah ditipu Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis komentarmu di bawah ini.